212, melahap kesengsaraan surgawi, para tetua sekte pedang tunduk dan tunduk. Saat sambaran petir kesengsaraan pertama menyambar, Gu Changge tidak berani gegabah. Dia merangsang auranya sendiri hingga batas maksimal. Kekuatan dari sambaran petir kesengsaraan yang pertama ini setidaknya setara dengan sambaran petir keempat sebelumnya. Bila dihitung dengan cara ini, seberapa mengerikankah sambaran petir kesengsaraan ke-9 itu jika kekuatannya berlipat ganda? Akan tetapi, apa yang perlu dikhawatirkannya hanyalah sambaran petir kesengsaraan pertama ini. Saat Gu Changge mengangkat tangannya, dia memanggil harta karun tertinggi tingkat surgawinya, Menara Xuan Huang. Duduk bersila di kehampaan, dengan lengkungan listrik berkelebat di sekelilingnya, dia juga merangsang kekuatan kesengsaraan surgawi yang dikendalikannya. Ledakan. Ketika petir kesengsaraan menyambar, ia menyambar Menara Xuan Huang terlebih dahulu, nyaris mengenai menara tersebut sebelum membuatnya terpental. Momentumnya hanya melemah sekitar 30% dan kemudian langsung menyerang Gu Changge. Saat bersentuhan, Gu Changge merasakan sensasi kesemutan menyebar ke seluruh tubuhnya. Di dalam laut Qi-nya, versi mini dirinya yang duduk di atas teratai emas kelas 12 perlahan membuka matanya. Terbangun oleh energi yang sangat murni ini, ia mulai secara aktif menarik kekuatan kesengsaraan surgawi yang memasuki tubuhnya dan menelannya. Teratai emas tingkat 12 memancarkan ritme Tao keemasan samar, menyelamatkannya dari kerusakan kesengsaraan surgawi pertama. Untuk sesaat, energi spiritual di dalam laut Qi menguap lebih dari 30%. Kesuksesan. Gu Changge tersenyum tipis, keadaannya sudah stabil. Selama wujud Dharma di dalam tubuhnya merasakan energi ini dan mulai aktif melahapnya, dia tidak perlu lagi khawatir dengan sambaran petir kesengsaraan berikutnya. Bahkan konsumsi yang disebabkan oleh teratai emas kelas 12 untuk mengimbangi baut pertama langsung terisi kembali, karena bentuk Dharma melahap asal mula kesengsaraan surgawi. Awalnya, sekitar 40% laut Qi telah terkuras, tetapi dalam waktu singkat, ia kembali dipenuhi energi spiritual. Sekarang tidak ada lagi bahaya, dia duduk bersila di kehampaan dengan ekspresi yang sangat santai, diam menunggu sambaran petir kesengsaraan berikutnya jatuh. Namun, adegan ini hampir membuat rahang para penonton ternganga. Apakah dia baru saja memblokirnya seperti itu? Orang bijak Zhao membuka mulutnya, agak tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Dia jelas merasakan kekuatan petir kesengsaraan pertama itu. Itu bahkan lebih hebat daripada kekuatan yang dia hadapi saat dia menerobos 100 tahun yang lalu. Namun, sang pewaris suci telah memblokirnya dengan mudah menggunakan alam kekosongan pemurnian kelas 6. Bahkan pemanggilan harta ajaib itu tampak hanya tindakan pencegahan, apakah dia benar-benar hanya menahannya dengan tubuhnya? Petik 2. Resi Jianchen membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, pandangan dunianya telah runtuh. Alam Sage, berdiri di atas kelas 9. Justru karena mereka yang berada di alam Sage telah mengalami kesengsaraan surgawi dan telah diredakan oleh petir kesengsaraan. Itu adalah transformasi yang sesungguhnya. Akan tetapi sekarang, dia baru saja menyaksikan seorang jenius di alam pemurnian kekosongan kelas 6 mengalami kesengsaraan tepat di depan matanya. Kata jenius tidak cukup untuk menggambarkannya. Terlebih lagi, kesengsaraannya juga tampak terlalu mudah. Hanya duduk bersila di kehampaan, membiarkan petir kesengsaraan menyambarnya, bahkan tidak menggunakan keterampilan ilahi apapun untuk menghalanginya. Kini, busur listrik masih berkelebat di sekelilingnya, tampak amat menakutkan, membuat Sage Jianchen bergidik hanya dengan memikirkannya. Rasanya, saya terlalu khawatir. Setelah menyaksikan situasi dengan sambaran petir kesengsaraan yang pertama, Gu Haitang langsung bernapas lega. Mengingat situasi saat ini, dia seharusnya bisa meniru adegan terakhir kali, belum lagi mengalami kesengsaraan, mungkin nanti dia akan mengejar kesengsaraan surgawi. Tampaknya kesengsaraan surgawi tidak sesulit yang dibayangkan. Si tua buta yang semula penuh dengan keterkejutan dan kekhawatiran, tiba-tiba menjadi tenang. Dia bahkan merasakan bahwa kesengsaraan surgawi itu biasa saja. Kekuatannya tampak menakutkan dan membawa perasaan penindasan bawaan terhadap para pembudidaya dan semua makhluk hidup. Namun pada kenyataannya, itu tidak seberapa. Kalau tidak, mengapa Tuan Muda menghalanginya dengan mudahnya? Rekan Tao Sue. Lupakan.
Sage Jianchen tak dapat menahan keinginannya untuk berbicara dan memberikan penjelasan, namun setelah dipikir-pikir lagi, jika dia dapat mempertahankan sikap bahwa kesengsaraan surgawi itu tidak seberapa, itu mungkin dapat membantunya selama kesengsaraannya. Lagi pula, tekanan psikologis saja sudah merupakan dampak yang signifikan saat menghadapi kesengsaraan surgawi. Dengan pola pikir yang cukup baik, asalkan tidak terlalu ceroboh, dan persiapan yang matang, tingkat keberhasilan dalam mengatasi kesengsaraan pun kemungkinan besar akan lebih tinggi. Tetapi, ketanyaannya jelas tidak seperti yang dipikirkan Tributor Sue, kekuatan petir kesengsaraan pertama itu, bahkan bagi seorang kultivator biasa yang berhasil menerobos ke alam sage, seharusnya tidak sekuat itu. Bukannya kesengsaraan surgawi tidak efektif, tetapi orang suci semu ini hanya menentang surga. Menentang sampai ke tingkat yang bahkan tidak dapat dipahaminya. Orang-orang mungkin terkejut, tetapi kesengsaraan surgawi tidak menunggu siapapun. Ledakan. Kilatan petir kesengsaraan yang kedua, sudah setebal ember, turun dengan ganas ke arah Gu Changge. Kedua orang bijak Sekte Pedang tidak dapat menahan nafas dan menyaksikan dengan cemas, seolah-olah mereka sendiri, bukan Gu Changge, yang tengah mengalami kesengsaraan itu. Tapi kali ini, Gu Changge bahkan tidak berniat memanggil harta karun ajaib. Sebaliknya, dia menantikan sambaran petir kesengsaraan kedua yang akan menghantam. Membiarkannya menyerangnya. Petir kesengsaraan seketika menghilang, berubah menjadi busur listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar melalui langit dan bumi. Dan Gu Changge aktif mengedarkan teknik kultivasinya, mulai menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi yang tersebar, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan langka ini untuk menjalani kesengsaraan. Asal mula kesengsaraan surgawi, yang hanya bisa diperoleh melalui kesengsaraan, adalah kesempatan yang langka. Namun, saat ia memurnikan petir kedua dari petir kesengsaraan, ia secara mengejutkan menemukan bahwa beberapa perubahan tampaknya telah terjadi di dalam tubuhnya. Pada tulang-tulangnya tampak beberapa tanda dao tambahan. Aura yang dipancarkan oleh tanda dao itu identik dengan aura kesengsaraan surgawi. Bahkan saat memurnikan dan menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi, tanda dao akan berkedip dengan cahaya ungu redup. Sebelumnya, ketika tubuh sucinya mencapai keberhasilan kecil, tanda dao tertulis berwarna emas gelap telah muncul di tulang-tulangnya, dan sekarang, tanda dao yang melambangkan asal mula kesengsaraan surgawi juga telah muncul. Di antara efek-efek ini, dia juga tidak punya niat, untuk saat ini, menyelidiki rinciannya. Sebaliknya, dia menatap awan kesengsaraan dengan penuh harap, menunggu datangnya petir kesengsaraan yang ketiga. Adegan ini benar-benar membuat kedua tetua Sekte Pedang tercengang. Aku tidak salah lihat, kan? Apakah Putra Suci berhasil memurnikan petir kesengsaraan? Atau apakah dia secara aktif mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyerap kekuatan petir kesengsaraan? Beraninya dia menyerap kekuatan yang menghancurkan segalanya. Hanya karena tercemar oleh petir kesengsaraan, harta karun ajaib itu akan kehilangan rohnya. Mata Sage Jianchen terbelalak tak percaya saat dia bergumam. Dia sudah gila. Dia pasti sudah gila, atau mungkin aku yang sudah gila. Sage Zhao bahkan semakin sulit menerimanya, dan sekarang dia bahkan meragukan apakah kultivasinya nyata. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi di dunia? Bahkan dalam catatan sejarah negara bagian tengah selama puluhan ribu tahun, belum pernah ada seorang pun yang mampu menyempurnakan kesengsaraan surgawi. Kemampuan ini benar-benar menantang surga. Jika seseorang dapat memurnikan kekuatan kesengsaraan surgawi, bukankah itu berarti dia tidak memiliki risiko terjatuh selama kesengsaraan surgawi? Biasanya, makin kuat bakatnya, makin dahsyat pula awan kesengsaraan yang akan ditariknya. Setiap terobosan harus disempurnakan semaksimal mungkin sebelum seseorang dapat menghadapi kesengsaraan surgawi. Tapi bagaimana dengan dia? Bukan saja dia tidak takut pada kesengsaraan surgawi, tetapi dia juga dapat memurnikan kekuatannya. Ditambah lagi bakatnya yang mengerikan, yang mampu menerobos dengan kecepatan kilat, di masa depan, bukankah dia akan dengan mudah naik menjadi manusia abadi? Tanpa khawatir dengan resiko apapun. Dibandingkan dengan keduanya, leluhur keluarga Gu Haitang, yang pernah melihatnya sekali sebelumnya, tampak sedikit lebih tenang. Meski begitu, melihatnya untuk kedua kali masih tidak bisa dimengerti. Kemampuan seperti itu memang patut dibanggakan, tetapi tidak mungkin dicapai. Siapa yang berani menyempurnakan kesengsaraan surgawi?
Selama masa kesengsaraan, sekadar menghadapi petir kesengsaraan saja sudah sangat berbahaya, apalagi memiliki kesempatan untuk memurnikannya. Sebaliknya, si tua buta adalah yang paling tenang dari semuanya. Seperti kata pepatah, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Dia hanya merasakan kekuatan kesengsaraan surgawi tampak hebat, tetapi tidak mengerikan. Tuan muda itu tampaknya menanganinya dengan mudah. Di bawah tatapan mereka, seolah-olah sedang mengamati monster. Satu demi satu, sambaran petir kesengsaraan berjatuhan. Ketika baut kelima jatuh, ketebalannya sudah lebih tebal dari tangki air. Kilatan petir kesengsaraan yang ketujuh bagaikan ular piton raksasa yang terbuat dari petir, ganas dan mengerikan. Namun, apapun yang terjadi, betapapun mengerikannya petir kesengsaraan itu, begitu petir itu menyentuh Gu Changge, petir itu seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan. Petir itu tidak dapat melukainya sedikit pun, dan dia bahkan secara aktif mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyerap kekuatan petir kesengsaraan yang menghilang ke langit dan bumi. Tak sedikit pun terbuang sia-sia. Ledakan. Kilatan petir kesengsaraan yang kedelapan jatuh, dan seperti dugaannya, Gu Changge dengan mudah menyempurnakannya lagi. Bahkan dalam prosesnya, dia tidak merasakan sakit apapun, malah agak menikmatinya. Dia merasakan sensasi kesemutan di seluruh tubuhnya saat kekuatan petir kesengsaraan mengalir, hampir cukup nyaman untuk membuatnya ingin berteriak keras. Tubuhnya terus-menerus berkedip dengan lengkungan listrik seperti ular kecil, sangat menakutkan. Pada saat ini, jika seorang praktisi alam pemusnahan tingkat ke-9 menyentuhnya, mereka kemungkinan akan lumpuh dalam sekejap, kehilangan kendali atas tubuh mereka karena pengaruh petir kesengsaraan. Ledakan. Saat awan kesengsaraan bergejolak hebat, sambaran petir terakhir sungguh luar biasa dahsyatnya. Bahkan mereka yang tadinya mati rasa pun menjadi tercengang pada saat ini. Kilatan petir itu berubah menjadi ular yang menyerupai naga, mula-mula terbang menembus awan kesengsaraan, lalu menukik tajam ke arah sosok Gu Changge. Samar-samar terdengar auman naga. Ketika naga petir turun, melingkupi seluruh sosok Gu Changge dan menyebar ke langit yang penuh dengan kekuatan petir kesengsaraan. Bahkan aku, bisa saja kehilangan nyawaku karena petir itu. Bibir Sage Jian Chen bergetar saat dia berbicara. Kekuatan petir itu melampaui apa yang seharusnya dihadapi di alam Sage, mungkin berada di antara kekuatan alam Sage dan kesengsaraan alam raja sejati. Sage Zhao juga tercengang, tidak mampu memahami bagaimana seorang praktisi alam kekosongan pemurnian tingkat 6 dapat menarik kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Dan bahkan, untuk keluar dari sana tanpa cedera. Terlebih lagi, Arts by Pub Future, untuk memurnikan dan menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi. Apakah itu salah satu dari poin-poin itu? Ia tidak dapat memahaminya. Jika digabungkan, ia merasa seperti sedang bermimpi, seolah-olah setan hati telah merasukinya. Ketika petir kesengsaraan yang menyebar disempurnakan dan diserap lagi oleh Gu Changge, sosoknya terungkap sekali lagi. Kali ini, bahkan pakaiannya tidak rusak. Itu adalah kesengsaraan yang sempurna. Dan justru karena pengalaman kesengsaraan sebelumnya, dia menggunakan bakat perlindungan dan kemampuan ilahi bawaan dari teratai emas kelas 12 untuk memblokir semua bahaya segera setelah sambaran petir kesengsaraan pertama jatuh. Adapun baut-baut lainnya, mereka tidak menimbulkan ancaman sama sekali padanya dan secara aktif disempurnakan dan diserap. Gu Changge, yang duduk bersila di kehampaan, perlahan membuka matanya, merasa belum begitu puas. Sudah berakhir begitu saja. Ini terlalu keterlaluan, sekte pedang kita telah merekrut monster. Bahkan puncak putra suci pertama jelas tak ada bandingannya dengannya. Aku bahkan tidak berani membayangkan aspek menantang surga apa yang akan dia tunjukkan setelah tiba di sekte pedang. Sage Jian Chen, melihat bahwa kesengsaraan surgawi akan segera berakhir, menghela napas panjang. Sebelumnya, beberapa tetua sekte pedang khawatir bahwa mereka mungkin telah berjanji terlalu banyak untuk menarik seorang jenius. Tapi sekarang, setelah melihat, Jian Chen merasa bahwa apapun janji yang mereka buat, itu sepadan. Tanah suci manapun yang dapat mengamankan kesetiaannya, setidaknya dapat mendominasi selama beberapa generasi. Dan mungkin, bahkan mungkin ada peluang untuk mengubah struktur 4 tanah suci besar saat ini di negara bagian tengah. Terlalu menakutkan. Saat ini dia hanya berada di tingkat 6 alam pemurnian Void. Bagaimana jika dia berhasil menembus alam Sage,
atau bahkan alam raja sejati. Betapa hebatnya hal itu. Rekan Tao Sue, saya punya permintaan yang tidak baik untuk ditanyakan. Di masa depan, bisakah aku diberi sedikit kata-kata baik untuk sang pewaris suci? Zhao telah mengembara sepanjang hidupnya tanpa bertemu dengan seorang guru sejati. Jika sang pewaris suci tidak meninggalkannya, Zhao bersedia mengabdikan kesetiaannya yang sebesar-besarnya. Resi Zhao, yang menyaksikan keberhasilan ujian tersebut, menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk memberi penghormatan resmi kepada tributor Sue. Sebuah pernyataan kesetiaan. Rencana sebelumnya untuk sekedar membangun hubungan baik dengan Sein Heir tidaklah cukup. Jika memungkinkan, Zhao ingin menjadi pengikut setia sang pewaris suci, tangan kanannya. Astaga, malu banget. Pupil mata Jian Chen mengecil, dia berpikir betapa tidak tahu malunya lelaki itu. Namun, dia juga membungkuk dengan sopan. Rekan Dao Sue, Jian juga memiliki pemikiran yang sama. Sang pewaris suci pasti akan fokus pada kultivasi setelah tiba di Sekte Pedang, dan akan selalu ada kebutuhan bagi seseorang untuk menangani tugas-tugas yang membosankan dan menjalankan tugas-tugas untuk sang pewaris suci. Jian sangat bersedia untuk melayani. Melihat kedua lelaki itu, bahkan si tua buta pun terkejut. Apakah ini benar-benar terjadi? Tapi sekali lagi, bukankah dia juga mengikuti tuan muda itu ketika dia melihat potensinya? Dua hal ini memang menentukan. Namun, keputusan akhir ada di tangan tuan muda itu sendiri. Ia tidak berani memberikan janji apapun sebelum waktunya. Gu Haitang melihat tindakan mereka dan tidak bisa menahan senyum kecil. Generasi muda kita benar-benar menantang surga. Membayangkan bahwa hanya dengan memandangnya saja akan timbul keinginan untuk mengikutinya. Namun, itu juga merupakan hal yang baik. Meski keluarga Gu merupakan kekuatan besar di domain utara, namun tidak begitu kuat di negara bagian tengah. Jika keluarga Gu benar-benar ingin membangun dirinya di negara bagian tengah, itu akan membutuhkan akumulasi selama berabad-abad, atau Changge akan membutuhkan fondasinya sendiri yang kokoh. Tunggu, apa yang dilakukan sang pewaris suci? Tiba-tiba, Jian Chen menangkap pemandangan yang mengejutkan dari sudut matanya. Dia melihat Gu Changge, setelah menyerap petir kesengsaraan ke-9, masih belum puas, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terjun langsung ke awan kesengsaraan yang menghilang. Akibat awan yang menghalangi indera ketuhanan, bahkan si tua buta pun kehilangan persepsinya terhadap tuan muda. Dia bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Dia memakan awan kesengsaraan. Sementara Sage Zhao pun tak dapat menggunakan indera kedewaannya untuk menyelidiki, dia dapat melihat sebuah siluet di dalam awan yang terus-menerus mengambil kekuatan asal kesengsaraan surgawi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meski tertutup awan dan detailnya tidak jelas, tindakannya terlihat jelas. Petik 2. Wajah Sage Jian Chen berkedut tak terkendali, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Sekte Pedang, benar-benar menemukan harta karun kali ini. Tubuh Dao ekstrim yang muncul sekali dalam 10.000 tahun. Bukan hanya itu saja, bahkan dalam rentang waktu 100.000 atau sejuta tahun, tak seorang pun pernah mendengar seseorang yang mampu membangkitkan kesengsaraan surgawi di alam pemurnian kekosongan dan memurnikannya. Inilah kekuatan yang paling ditakuti oleh semua makhluk antara surga dan bumi dan paling tidak ingin mereka hadapi. Beberapa saat kemudian, ketika awan kesengsaraan akhirnya menghilang, Gu Changge merasa sangat puas. Kali ini, asal kesengsaraan surgawi yang berasimilasi hampir 10 kali lebih banyak dari terakhir kali. Dan, sepertinya aku memperoleh beberapa kemampuan khusus. Hampir seperti kemampuan ilahi bawaan. Saat Gu Changge merenung sejenak, dia bisa merasakan perubahan dalam tubuhnya. Tanda Dao yang jelas pada tulangnya memancarkan aura kesengsaraan yang unik. Hanya dengan pikirannya saja, telapak tangannya langsung berubah menjadi kekuatan kesengsaraan surgawi murni, jika dia mau, bahkan seluruh keberadaannya dapat bertransisi ke keadaan non-jasmani, mirip dengan transformasi kesengsaraan. Terlebih lagi, ini adalah kemampuan yang didapat setelah mencapai keberhasilan kecil dengan tubuh sucinya. Transformasi roh. Selain kekuatan kesengsaraan, ia juga dapat berubah menjadi 4 keadaan energi spiritual laut Qi yang unik. Kebal terhadap kerusakan, kecuali dengan cara khusus, sebagian besar keterampilan ilahi tidak dapat menyentuhnya. Bahkan jika dia hancur, selama energi spiritualnya tidak habis, dia dapat langsung meregenerasi bagian yang hilang, dan dia tidak akan merasakan sakit.
Bahkan di alam pemusnahan kelas 9, kekuatan mereka mungkin tidak sebanding denganku. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Gu Changge mengembalikan tangannya ke bentuk normal. Dengan sekejap, dia bergerak seperti sambaran petir kesengsaraan. Di tengah kilatan cahaya, dia muncul di samping leluhur dan yang lainnya. Pewaris suci, ini adalah aura unik dari petir kesengsaraan. Kau sudah menguasai petir kesengsaraan. Jian Chen terkesiap karena tercengang. Bagaimana ini mungkin, bahkan setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Sage Zhao tidak dapat mempercayainya. Akan tetapi, respon Gu Changge hanyalah menjentikkan jarinya. Suara, jepret, ratusan pedang terbang, terbentuk dari petir kesengsaraan dan memancarkan aura penghancur yang mengerikan, muncul di belakangnya. Ini adalah sesuatu yang telah dikuasainya selama penyempurnaan terakhir dari kesengsaraan surgawi. Tetapi dengan pemberian kembali asal mula kesengsaraan surgawi, kekuatannya telah meningkat berlipat ganda. Petir itu kini memperlihatkan rona ungu samar. Bahkan seseorang di alam gerbang surgawi tingkat 8, sekalipun mengerahkan segenap tenaganya, mungkin hanya bisa menangkis 2 atau 3 pedang terbang. Dengan ratusan yang diluncurkan bersamaan, siapapun di alam gerbang surgawi kelas 8 tidak akan punya tempat untuk dikuburkan. Bahkan mereka yang berada di kelas 9 mungkin tidak dapat memblokir semuanya. Sama seperti si tua buta sekarang, merasakan aura mengerikan itu, tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Seseorang tidak dapat menolaknya secara langsung. Jika pedang terbang petir kesengsaraan mengerikan ini diarahkan padanya, satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup adalah melarikan diri. Sejauh mungkin. Seketika semua orang terdiam. Ketika menatap Gu Changge, tatapan mereka bagaikan sedang mengamati binatang ganas kuno. Monster yang sesungguhnya. Siapa yang dapat menandingi bahkan sebagian kecil kekuatannya jika dia terus tumbuh? Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku bahkan tidak yakin apakah aku harus melaporkannya kembali ke Sekte Pedang. Sekalipun aku melakukannya, tak seorang pun akan mempercayainya. Kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Jian Chen menatap pedang terbang yang mengerikan di langit sambil memaksakan senyum kecut. Saya Zhao Hai. Jika pewaris suci tidak keberatan, mulai sekarang, saya bersedia mengabdikan diri sepenuhnya. Tanpa diduga, Sage Zhao memberi Gu Changge hormat yang dalam, sambil menekan tubuhnya sangat rendah. Awalnya, sang pewaris suci merupakan seseorang yang ingin didekati oleh semua orang di Sekte Pedang. Tapi sekarang, orang-orang itu tidak menyadari sisi mengerikannya. Apa yang mereka duga mungkin tidak sampai 1/10 dari apa yang dia perlihatkan. Dia harus mengambil inisiatif, menyatakan kesediaannya untuk melayani. Astaga, orang itu mengalahkanku lagi. Terjebak dalam keterkejutannya, Jian Chen pun segera tersadar. Dia juga memberi hormat dalam-dalam kepada Gu Changge. Aku, Jian Chen, juga berharap bisa berbagi kekhawatiran dengan sang pewaris suci. Bab 213, Kecurigaan tentang Tubuh Suci, tahap akhir alam pemurnian kekosongan. Awalnya, keduanya ingin menjalin hubungan awal dengan Kuaso Sein ini, hanya untuk membangun hubungan baik dengannya. Mengubur benih niat baik bagi diri mereka sendiri. Akhirnya, begitu dia mencapai Sekte Pedang, jika dia benar-benar mahir, dia mungkin akan mendukung mereka di saat-saat kritis. Tapi sekarang, setelah menyaksikan Gu Changge mengatasi kesengsaraan dengan mata kepala mereka sendiri, pola pikir dan pikiran mereka telah mengalami perubahan yang revolusioner. Monster seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya di dunia, dan belum pernah terdengar sebelumnya. Tubuh Dao Ekstrim. Negara bagian tengah memang telah menyaksikan munculnya bakat-bakat dengan tubuh Dao Ekstrim, tetapi para jenius teratas yang tercatat dalam sejarah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada sebelum mereka sekarang. Mereka berdua tidak ragu bahwa begitu dia menginjakkan kaki di negara bagian tengah, dia tidak diragukan lagi akan menjadi eksistensi yang paling mempesona. Bahkan melampaui leluhur pembuktian abadi manapun dalam sejarah negara bagian tengah. Tingkat kekuatannya saat ini tidak tinggi, hanya di alam pemurnian kekosongan tingkat 6, mereka masih dapat menggunakan seseorang di alam petapa saat ini. Jika mereka dapat mengikutinya lebih awal, itu mungkin satu-satunya kesempatan besar dalam hidup mereka. Dalam kultivasi, bakat menentukan potensi seseorang. Keduanya tahu betul bahwa, tanpa menemui peluang besar atau keberuntungan,
kemungkinan besar mereka hanya akan mencapai alam raja sejati penyatuan bulan paling banyak dalam hidup mereka. Dan sekarang, mereka menyaksikan keberuntungan besar yang nyata. Selama mereka bisa mengikuti individu berbakat seperti itu, di masa depan, mungkin ada kesempatan untuk menerobos ke alam abadi tanah. Untung saja si tua buta ini punya mata yang jeli, mau memimpin. Melihat kedua tetua sekte pedang dari alam bijak membungkuk dan bersujud di hadapan Tuan Muda, si tua buta merasa lega dalam hatinya. Jika dia tidak menemukan Tuan Muda lebih awal dan mengikutinya, maka para resi dari alam bijak pun akan berlomba-lomba untuk meredakan kekhawatirannya, hanya untuk mendapatkan sebagian keuntungan saat ia memperoleh buah dao. Menjadi bagian dari alam pemusnahan kelas 9, meskipun dianggap sebagai kekuatan besar di 4 domain, jika tidak memanfaatkan peluang awal, bahkan bersaing dengan para pengikut yang bersedia ini akan terbukti sulit. Batuk. Kalian berdua terlalu menyanjungku. Gu Changge terkejut dengan tindakan tiba-tiba mereka dan menjawab dengan sopan berdasarkan naluri. Pewaris suci, meskipun kekuatan kita sederhana, kami dengan tulus ingin meringankan sebagian kekhawatiran Santo Pewaris. Tolong beri kami kesempatan. Mendengar ini, hati Sage Zhao semakin menegang, dia bahkan berpikir sang pewaris suci mungkin tidak akan menerima mereka. Sesaat kemudian, mereka membungkuk lebih rendah lagi, tampak sangat tulus. Bahkan Sage Jian Chen pun melakukan hal yang sama. Meskipun merasa bahwa rekan Daois Zhao memang tahu bagaimana cara menjilat dengan sangat baik, dia juga dengan hormat merendahkan postur tubuhnya. Ah! Mendengar ini, Gu Haitang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya. Para tetua sekte pedang ini benar-benar tahu bagaimana mengatakan apapun. Kekuatannya sederhana. Menonton adegan lucu ini, dia sendiri agak bingung. Para tetua tanah suci negara bagian tengah ini biasanya memiliki status penting di negara bagian tengah. Terlebih lagi, alam Sage telah melampaui ke-9 tingkatan dan sudah menjadi alam yang luar biasa. Namun mereka mengatakan kepada adik kelasnya, yang baru duduk di kelas 6, bahwa kekuatan mereka terlalu kecil, karena takut dia tidak akan mempertimbangkannya. Namun, Gu Haitang, setelah merenung sejenak, merasa bahwa pernyataan ini tidak sepenuhnya salah. Dengan bakat yang ditunjukkan juniornya sekarang, saat berada di sekte pedang, siapa tahu berapa banyak orang yang akan memujanya sebagai harta karun. Saat itu, kedua tetua alam bijak ini mungkin benar-benar tidak akan punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Kalian berdua, para tetua, sangat kami hormati. Jika Anda bersedia membantu, saya, sebagai Tuan Muda, tentu akan sangat menyambutnya. Setelah kita sampai di Central State, aku memang akan sangat membutuhkan perhatian dari kalian berdua. Melihat pembicaraan mencapai titik ini, kesopanan lebih lanjut tampak tidak ada gunanya. Gu Changge kemudian membungkuk kepada keduanya dan berbicara dengan sangat rendah hati. Dua tetua alam bijak. Baginya, ini adalah dukungan yang sangat kuat. Bahkan hanya dengan dua kekuatan besar ini, keluarga Gu mereka di domain utara sudah melampaui keluarga kerajaan domain utara. Dia tidak percaya keluarga kerajaan domain utara dapat memiliki 3 orang bijak berumur panjang yang memimpin. Akan tetapi, saat ini dia tidak terlalu peduli dengan keluarga kerajaan domain utara, perhatiannya yang berkelanjutan kepada keluarga kerajaan domain utara semata-mata karena janji yang pernah dibuatnya kepada UER. Untuk mendukungnya menjadi permaisuri wilayah utara. Apa yang awalnya tampak ambisius, kini baginya, tidak tampak terlalu sulit. Mendengar persetujuan dari sang pewaris suci, Sage Zhao dan Sage Jian Chen segera menunjukkan kegembiraan, membungkuk hormat sekali lagi, dan dengan suara bulat menyatakan, mulai sekarang, kami akan mengorbankan nyawa kami demi Tuan Muda. Pada saat itu, mereka merasa masa depan mereka tampak sangat cerah. Bahkan cara mereka menyapanya pun berubah, mengikuti contoh si tua buta untuk menghindari kebingungan di sekte pedang. Mengingat bakat luar biasa yang telah ditunjukkannya, begitu ia mencapai sekte pedang, ia akan bersinar lebih terang lagi. Bahkan para tetua tertinggi pun akan tercengang. Mengatakan dia adalah reinkarnasi dari seorang abadi adalah sepenuhnya masuk akal. Setelah kesengsaraan, Gu Changge dan kelompoknya juga kembali ke keluarga Gu. Dia langsung dibawa ke gunung belakang oleh leluhur. Adapun si tua buta dan kedua orang lainnya, mereka langsung kembali ke halaman kecil. Di halaman, Sage Zhao, sambil menyeringai,
berkata, begitu kita mencapai Sekte Pedang, kita bertiga dapat dianggap sebagai kelompok pertama pengikut Tuan Muda. Kita harus lebih banyak berinteraksi di masa depan. Mendengar hal itu, si tua buta pun menanggapi dengan membungkuk, tentu saja begitu. Meskipun Tuan Muda belum menuju ke Sekte Pedang, statusnya telah berubah. Bahkan para tetua Sekte Pedang ini, yang sebelumnya tidak peduli padanya dan hanya memberinya tugas, kini dapat memanggilnya sebagai rekan Taois. Ini semua berkat Tuan Muda. Namun, menanggapi pertukaran sopan antara keduanya, Sage Jianchen tidak menunjukkan reaksi apapun, alisnya berkerut seolah tengah berpikir keras. Menurutmu, mengapa itu akan menimbulkan kesengsaraan surgawi? Tubuh Dao ekstrim bukanlah sesuatu yang asing dalam sejarah negara bagian tengah, dan setidaknya ada 10 contoh yang tercatat tentangnya. Tetapi tidak pernah ada kabar tentang seseorang di alam kekosongan pemurnian kelas 6 yang memicu kesengsaraan surgawi. Belum lagi, secara aktif menyempurnakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk penggunaan mereka sendiri. Tiba-tiba, Sage Jianchen berbalik ke arah Sage Zhao dan bertanya dengan ekspresi serius. Petik 2. Apa maksudmu? Tuan Muda, dia bukan tubuh Dao ekstrim. Mungkinkah dia sesuatu yang lebih dari itu, Ses? Resi Zhao pun ikut tersadar dari kegembiraannya, serius memikirkan makna kata-kata itu, pupil matanya pun ikut mengerut. Itu satu-satunya kemungkinan, tapi itu seharusnya tidak mungkin. Resi Jianchen mengangguk tanda setuju, pemahamannya setelah hidup lebih dari 1000 tahun membuatnya percaya bahwa tubuh suci tidak mungkin ada di dunia, mengingat, dalam hampir 1 juta tahun catatan di negara bagian tengah, tidak pernah ada penyebutan tentang tubuh seperti itu. Jika benar-benar ada, bagaimana mungkin keberadaan yang menakjubkan seperti itu tidak terekam? Bahkan 4 tanah suci agung tidak mempunyai catatan seperti itu, dan semua orang cenderung berpikir bahwa tubuh suci hanyalah teori tak berdasar, sesuatu yang tidak ada sama sekali. Tapi sekarang, setelah secara pribadi menyaksikan kesengsaraan Gu Changge dan tindakannya selanjutnya dalam menyempurnakan kesengsaraan surgawi, dia merasa keyakinannya goyah. Ketika semua hal yang tidak mungkin disingkirkan, tidak peduli betapa tidak masuk akalnya kebenaran itu tetap saja kebenaran. Mungkinkah itu hasil dari teknik rahasia khusus? Orang bijak Zhao menggelengkan kepalanya, masih kurang percaya diri. Itu akan lebih mengerikan daripada tubuh suci. Jika ada teknik rahasia yang memungkinkan seorang kultivator kelas 6 untuk memicu kesengsaraan surgawi, terlebih lagi untuk melahapnya. Itu akan jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan tubuh suci. Mendengar ini, Jianchen hanya bisa tersenyum kecut. Jika itu benar-benar tubuh suci, itu akan terbatas hanya pada satu orang, tetapi jika itu adalah teknik rahasia, bukankah itu berpotensi untuk diteruskan ke orang lain? Bagaimanapun, berita ini tidak boleh disampaikan kembali ke Central State untuk saat ini. Lebih baik membicarakan hal ini secara langsung dengan Master Sekte. Jika tidak, jika berita itu bocor, itu bisa membawa masalah dan bahaya yang tidak perlu bagi Tuan Muda. Melihatnya masih merenung, Jianchen hanya melambaikan tangannya dan berbicara. Itu akan lebih baik, Sage Zhao mengangguk sedikit. Berita itu terlalu mengejutkan untuk mengambil risiko mengirimkan token geokomunikasi ke Sekte. Bagaimanapun, Sekte Pedang benar-benar mendapat keuntungan besar kali ini. Namun, jika 3 tanah suci lainnya mengetahuinya, itu bisa menimbulkan masalah. Di belakang gunung, leluhur keluarga Gu duduk di paviliun dengan Gu Changge duduk di seberangnya. Kali ini, bagaimana kau tiba-tiba memicu kesengsaraan surgawi? Dan, kau sudah mengetahuinya sebelumnya. Gu Haitang akhirnya memiliki kesempatan untuk menyuarakan pertanyaan dalam hatinya. Tulang akarku sudah sedikit membaik. Gu Changge tidak menyembunyikan hal ini dari leluhur. Lagi pula, dia sudah meyakinkan leluhur dengan penjelasan itu, bahwa teratai emas kelas 12 miliknya dapat memadatkan eliksir yang meningkatkan tulang akar. Jadi, peningkatan pada tulang akarnya tampak normal. Memicu kesengsaraan surgawi bukanlah sebuah kemajuan kecil. Saya tidak bisa membayangkan prestasi luar biasa apa yang mungkin bisa Anda capai di masa depan. Gu Haitang mendesah panjang, menatapnya dengan tatapan rumit. Dia tidak dapat lagi melihat menembus anak muda ini. Namun, satu hal yang dia tahu adalah bahwa dia adalah penerus keluarganya sendiri. Tidak peduli apapun, semakin kuat dia,
satu-satunya dampak pada keluarga Gu dan dirinya sendiri adalah menguntungkan. Setelah menyaksikan kejadian hari ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka mungkin menebak beberapa petunjuk. Bagi Anda, ini adalah sebuah kesempatan sekaligus komplikasi. Gu Haitang merenungkan pikirannya sejenak, lalu tiba-tiba menghela napas. Mendengar perkataan leluhur, Gu Changge hanya mengangguk kecil, memahami maksudnya. Namun, terus-menerus menyembunyikan bakatnya bukanlah yang diinginkannya. Dia hanya butuh waktu yang cukup untuk berkembang. Untuk saat ini, orang mungkin menduga bahwa dia telah melampaui tubuh Dao ekstrim, tetapi mereka tidak dapat memastikannya. Pergilah ke negara bagian tengah sesegera mungkin. Jika kamu bisa berkultivasi di Sekte Pedang, setidaknya tidak ada seorang pun di sana yang bisa mengancammu. Gu Haitang menatapnya dalam-dalam dan menyarankan. Sebelumnya, dia bermaksud membiarkan anak muda itu tinggal bersama keluarga Gu untuk berkultivasi selama beberapa tahun lagi. Dengan kekuatannya yang jauh melampaui rekan-rekannya, begitu dia menerobos ke alam gerbang surgawi kelas 8, atau bahkan alam pemusnahan kelas 9. Dia akan menjadi tak terhentikan. Tapi sekarang sepertinya, dia tidak bisa lagi melindunginya. Begitu berita tentang tubuh suci menyebar, tanah suci negara bagian tengah akan menjadi gila. Yang terbaik adalah membiarkan dia menuju Sekte Pedang sesegera mungkin demi keselamatan. Bakat itu berharga, namun jika bakat itu jatuh, maka bakat itu tidak ada nilainya lagi. Dalam waktu setengah tahun, aku berencana untuk pergi ke Sekte Pedang. Namun, sebelum itu, saya ingin melakukan perjalanan ke kota kekaisaran. Gu Changge memahami maksud leluhur. Jika dihitung-hitung, terobosannya ke alam tak terbatas tingkat 7 akan memakan waktu paling lama 5 bulan. Setengah tahun adalah waktu yang cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Selain mengunjungi kota kekaisaran wilayah utara, ia bermaksud pergi ke kota Duanbei sekali lagi sebelum berangkat. Setidaknya, dia perlu mengumpulkan poin atribut yang cukup untuk mempertahankan penggunaannya setelah menuju Sekte Pedang. Baiklah, jika saatnya tiba, aku akan menemanimu dalam perjalananmu. Gu Haitang tidak bertanya mengapa dia ingin pergi ke kota kekaisaran wilayah utara, tetapi hanya mengangguk, mengisyaratkan dia akan menemaninya jika saatnya tiba. Terima kasih, leluhur. Gu Changge membungkuk sedikit lalu berpamitan dan menuruni gunung belakang. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Selama 2 bulan ini, Liu Qingqing tinggal bersama keluarga Gu, di sisi suaminya. Bahkan sektenya pun mengirim pesan, menawarkannya kesempatan untuk tinggal lebih lama tanpa harus terburu-buru kembali ke sekte. Jelas saja, identitas Gu Changge sebagai orang suci Sekte Pedang membuat Sekte Dingin Surgawi ingin menjilat. Selama waktu ini, Gu Changge mengeluarkan berbagai material surgawi dan harta duniawi dari gudang harta karun, dan memberikannya kepada istrinya. Hari itu, ketika dia kembali mengunjungi gudang harta karun, dia mendapati tetua yang bertugas menjaga gudang itu tengah mengerutkan kening dalam-dalam sambil memeriksa sebuah daftar dan membandingkannya dengan material surgawi dan harta duniawi yang ada di dalam gudang itu. Tidak benar, barang-barang ini tidak sesuai. Sang tetua bergumam pada dirinya sendiri, baru kemudian menyadari kehadiran Tuan Muda dan bergegas maju untuk menyambutnya. Tuan Muda, apakah ada masalah, tetua? Melihat kerutan di dahi sang tetua tidak kunjung mereda, Gu Changge bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, entah kenapa, ada beberapa barang yang hilang di hadiah ucapan selamat dari jamuan makan yang diadakan untukmu 3 hari lalu. Tidak seorang pun menggunakannya, mereka tidak ditemukan. Kata sang tetua dengan geram, sambil menunjuk pada daftar hadiah. Seseorang berani mencuri barang dari gudang harta karun keluarga Gu. Jika aku menangkap orang yang mencuri dari brankas itu, mereka akan dihukum berat. Tidak yakin apa yang Tuan Muda butuhkan hari ini, saya akan mengambilkannya untuk Anda. Walaupun kehilangan barang-barangnya cukup banyak, dia tetap harus mengutamakan kebutuhan Tuan Muda untuk saat ini. Mungkin barang-barang itu tidak dicuri. Setelah mendengar perkataan tetua itu, Gu Changge teringat sesuatu. Sebelumnya, seorang diakon pernah bercerita kepadanya bahwa pamannya telah mengantongi sejumlah bingkisan ucapan selamat ketika mengumpulkannya. Tetapi dia tidak menanggapinya dengan serius dan hanya mengatakan kepada para diaken itu agar tidak mengkhawatirkannya, menganggapnya sebagai hadiah untuk pamannya, dan dengan demikian masalah itu pun diabaikan. Meskipun pamannya mengambil beberapa barang,
ia sadar untuk tidak mengambil terlalu banyak, hanya barang-barang yang berguna untuk kultivasi, yang juga bisa ia gunakan di kota Duanbei. Kau tahu tentang ini? Tanya sang tetua dengan tercengang. Yah, aku mendengar sesuatu tentang paman yang mengambil beberapa sumber daya kultivasi ketika dia pergi ke kota Duanbei. Tidak apa-apa, tetua tidak perlu khawatir. Gu Changge menjelaskan dengan santai. Jadi begitu, anak laki-laki San Feng itu, jika dia menginginkan sumber daya kultivasi, dia bisa saja mengambilnya langsung dari gudang harta karun, tidak perlu diam-diam. Ini pelanggaran aturan keluarga. Baiklah, biarkan saja. Demi Tuan Muda, saya akan mengabaikan kekurangan ini dan tidak mempermasalahkannya. Sang tetua mengangguk sedikit, dalam hati mengkritik tindakan bodoh San Feng. Sekarang setelah Gu Kuang berhasil menembus alam pemusnahan tingkat ke-9, dia memegang otoritas besar dalam keluarga Gu, tentu saja cukup untuk mengalokasikan banyak sumber daya bagi Gu San Feng. Belum lagi, dengan pengaruh Tuan Muda, bahkan jika dia mengosongkan gudang harta karun, itu tidak akan menjadi masalah. Mengapa harus menyelinap untuk mencari sensasi? Hal itu hanya membuatnya khawatir yang tidak perlu selama ini, memikirkan ada pencuri di dalam keluarga. Setelah dia mengambil beberapa material surgawi dan harta duniawi, dia kembali ke istana Tuan Muda. Dalam perjalanan, dia mendengar dua suara notifikasi hampir bersamaan. Pasangan Tao, Liu Qingqing, telah berhasil mencapai kesempurnaan alam reruntuhan. Hadiah, 1 pil pencerahan alam reruntuhan ramuan telah dibagikan ke ruang sistem. Pasangan Tao, Wang Yue, telah berhasil mencapai kesempurnaan alam reruntuhan. Hadiah, 1 pil pencerahan alam reruntuhan ramuan telah dibagikan ke ruang sistem. Notifikasi datang silih berganti, tetapi Gu Changge tidak terkejut. Belakangan ini, dia telah memberi istrinya banyak material surgawi dan harta duniawi, dan seiring dengan bakat mereka mencapai tingkat tubuh Dao yang diperoleh, maju ke terobosan adalah hal yang sudah bisa diduga. Jika mereka tidak dapat membuat terobosan, itu akan sangat aneh. Meskipun kecepatan terobosan mereka lebih lambat darinya, karena dia menerima hasil kultivasi dari pasangan Taoisnya setiap hari dan dapat berbagi semua bahan surgawi dan harta duniawi yang dia berikan kepada mereka. Namun, kecepatan kultivasi mereka masih jauh lebih unggul dibandingkan kultivator lainnya. Sambil berpikir demikian, dia dengan santai membuka panelnya sendiri. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 806. Pemahaman, 737. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Suan Huang langit dan bumi, teknik Ki Ungu ke timur. Alam, tahap akhir alam pemurnian kekosongan, 45/100. Keterampilan ilahi, dilewati. Bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 30.000. Selama 2 bulan ini, dia juga telah menerobos dari tahap tengah alam kekosongan pemurnian kelas 6 ke tahap akhir. Dan kini, dia hanya tinggal setengah lagi untuk mencapai kesempurnaan. Selama periode tersebut, setiap kali dia berhubungan intim dengan istrinya, ada sedikit peningkatan dalam poin atribut sebagai hadiah, tetapi itu hampir tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan poin yang didapat saat membunuh binatang iblis. Poin atribut tersebut, Gu Changge langsung mengubahnya menjadi pil tulang akar atau pil pemahaman tingkat rendah untuk diberikan pada Yuan Yabai. Meskipun efeknya sangat berkurang dan perkembangannya minimal, mengonsumsi eliksir dapat mempercepat kemajuannya di alam. Baru-baru ini, Yuan Yabai sekali lagi tertidur lelap, di ambang kemajuan ke tahap tengah alam pemurnian kekosongan. Tidak lama setelah, dia telah kembali ke aula besarnya. Tanpa menunggu lama, kedua wanita itu keluar dari ruang kendali satu per satu. Wang Yue awalnya memiliki ekspresi agak bangga di wajahnya, tetapi melihat Liu Qingqing berdiri di samping Lord Jun, juga memancarkan aura kesempurnaan alam reruntuhan. Kepalanya langsung terkulai ke bawah. Kupikir aku akhirnya bisa lebih cepat darinya kali ini. Aku tidak menyangka aku masih tidak bisa mengejar. Liu Qingqing telah menghabiskan banyak waktu bersama Tuan Jun selama periode ini, sementara dia memanfaatkan waktu untuk lebih sering menyendiri, mencoba mengejar, tetapi masih belum berhasil lebih awal darinya. Selamat kepada para istri atas terobosan sukses kalian. Gu Changge berkata sambil tersenyum, dia benar-benar gembira atas terobosan istrinya.
Dia juga meletakkan material surgawi dan harta duniawi yang diambilnya dari gudang harta karun, dan juga pil pencerahan yang diberikan sistem, di atas meja agar mereka ambil. Ah, kakak benar-benar mengesankan. Selalu berada di depan saya dalam setiap terobosan. Wang Yue melangkah maju beberapa langkah, duduk di samping Tuan Jun dengan ekspresi agak pasrah. Dibandingkan dengan Tuan Jun, dia tidak ada apa-apanya. Namun Liu Qingqing hanya tersenyum tenang, tidak sekalipun mengalihkan pandangannya dari Tuan Jun. Bakat dan root bonus mereka saat ini semuanya berkat Lord Jun. Bahkan sumber daya kultivasi pun, Tuan Jun terus menyediakannya tanpa kekurangan. Itu benar. In this world, Tere probably is not anyone more powerful than Lord Jun. Mendengar kata-kata Liu Qingqing, Wang Yue juga menghela nafas dalam-dalam. Tingkat kemajuan mereka memang mengejutkan, tetapi jika dibandingkan dengan Tuan Jun, itu benar-benar tampak tidak berarti. Dia ingat bagaimana awalnya dia sudah berada di Rich Profound Realm, sedangkan Lord Jun baru saja mulai berkultivasi. Namun sekarang, dia sudah berada di tahap akhir dari alam pemurnian kekosongan, sementara dia baru saja menerobos ke kesempurnaan alam reruntuhan, dan itu pun dengan bantuan penuh dedikasi dari Tuan Jun. Tanpa bantuan ramuan ajaib milik Lord Jun untuk menciptakan tubuh Dao yang diperoleh, kemungkinan besar dia hanya akan berhasil mencapai tahap awal alam reruntuhan.